pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo, Kak Rudi. Hai Cinana. Apa kabar? Juga. Wah, senang sekali ketemu dengan Kak Rudi di Sama-sama. kebaktian online. Ya, online lagi Ci. Kapan sih kita ketemu lagi? Tunggu, sabar ya. Nanti akan tiba waktunya kita akan ke sekolah minggu lagi di Amin. tempat yang biasa ya. Nah sekarang Kak Nana mau sapa adik-adik dulu ya di rumah ya Kak Rudi ya. Halo, selamat pagi adik-adik. Jumpa kembali dengan Kak Nana dan ini Kak Rudi. Halo. Di kebaktian online GKI Samanhudi ya. Sekarang adik-adik apakah sudah siap untuk mengikuti kebaktian pada pagi hari ini? Oke, siap ya. Kalau begitu kita mau memuji Tuhan, kita mau menyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tunggu dulu ya, kita nanti mau nyanyi sekali lagi. Tetapi adik-adik mari kita jangan duduk nyanyinya. Adik-adik jangan duduk seperti Kak Nana ya. Kita nyanyinya berdiri. Kecuali pengiring gitar ya, karena dia harus main gitar. Jadi Kak Rudi boleh duduk. Tapi adik-adik coba hayu keluar dari bangku ya. Kita mau nyanyi lagu ini sekali lagi. Setinggi-tingginya langit kita. Ya, langitnya ada di atas. Jadi setinggi-tingginya langit kita begini ya. Siap? Mari kita mulai. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah adik-adik, mari kita sebelum mulai kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa, ikuti Kak Nana berdoa ya. Kak Rudi ikutin Kak Nana berdoa ya. Iya Ci. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, kami datang kembali kami datang kembali di kebaktian anak di kebaktian anak online online GKI Samanhudi. GKI Samanhudi. Kami sungguh senang Kami sungguh senang berjumpa dengan Tuhan lagi. berjumpa dengan Tuhan lagi. Pimpinlah ya Tuhan Pimpinlah ya Tuhan kebaktian ini kebaktian ini dari awal awal sampai selesai. sampai selesai. Terimalah Terimalah puji-pujian kami. puji-pujian kami. Terimalah Terimalah hormat kami. hormat kami. Terimalah Terimalah sembah kami. sembah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Amin.
Amin. Nah adik-adik, sekarang Kak Nana mau tanya. Ini khususnya untuk adik-adik yang masih kecil-kecil ya. Coba siapa yang punya tangan, angkat tanganmu. Ini ya. Siapa yang punya kaki, coba gerakan kakinya. Nah, siapa yang punya mata, coba matanya melirik ke kiri dan melirik ke kanan. Kling, kling. Bisa? Bisa ya. Sekarang siapa yang punya mulut, coba katakan amin. Bisa? Bisa ya. Sekarang kita mau main tebak-tebakan dulu. Kalau Kak Nana bilang tangan, adik-adik begini. Ya, atau boleh juga begini. Kalau Kak Nana bilang kaki, adik-adik begini. Kalau Kak Nana bilang mata, adik-adik begini. Tandanya ini mata nih, ya. Matanya sambil melirik ke kiri dan ke kanan. Kling, kling. Ya. Kalau Kak Nana bilang mulut, adik-adik sambil menganggukkan begini bilang amin. Siap? Ya, sekarang kita mulai. Ini kita tebak-tebakan nih, belum nyanyi ya. Tebak-tebakan dulu. Siap? 1, 2, 3. Tangan. Ada yang begini. Bukan, ini bukan tangan. Ini kaki. Tangan bagaimana tadi? Begini. Ya betul, ada yang betul begini ya. Oke, sekali lagi. Sekali lagi ya. Siap? 1, 2, 3. Tangan. Betul sekali adik-adik begini, ada yang begini ya. Betul itu ya. Jadi harus mendengarkan kata-kata Kak Nana. Oke ya, kamu pinter semuanya. Sekarang mari kita menyanyikan lagu Hati-hati gunakan tanganmu. Ya, kalau hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Begitu ya? Bisa? Siap? Mari kita mulai. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati. Tunggu sebentar Kak. Tadi Kak Nana belum kasih tahu. Kalau tangan kan begini. Kalau kaki begini. Seperti yang tadi ya. Jangan kalau kakinya bagaimana ya tangan. Oh lebih baik adik-adik berdiri. Ayo berdiri ya. Berdiri sama seperti Kak Nana. Jadi nyanyinya lebih gampang ya. Kalau tangan begini ingat ya. Kalau kaki begini. Kalau mata kling-kling. Kalau mulut amin. Siap? Mari kita ulangi lagi dari awal ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki, hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mata, hati-hati gunakan matamu. Kling, kling. Hati-hati gunakan matamu. Kling, kling. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Kling, kling. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Nah, tapi adik-adik, bukan hanya tangan, kaki, mata, dan mulut saja yang harus kita perhatikan penggunaannya.
kita juga harus menjaga seluruh tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang Tuhan suka. Ya, hati kita harus kita jaga supaya, dan pikiran kita juga harus kita jaga supaya hati dan pikiran kita semuanya tertuju pada Tuhan. Enggak berpikir yang tidak baik. Ya, jadi kita sekali lagi mau menyanyikan lagu hati-hati gunakan tanganmu atau kakimu atau mulut atau tangan atau mulut. Tetapi yang ini hati-hati gunakan tubuhmu. Hati-hati gunakan tubuhmu. Kling, kling, amin. Begitu ya, bisa ya. Hati-hati gunakan tubuhmu, begini aja deh. Jangan begini ya. Tapi begini, hati-hati gunakan tubuhmu. Teng, teng, kling, kling, amin. Gitu ya. Oke, siap. Mari kita mulai ya. Hati-hati gunakan tubuhmu. Kling, kling, amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Kling, kling, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Kling, kling, amin. Kak Rudi gitarnya kok hilang ya. Karena tadi ya. Mungkin Kak Rudinya bingung ya. Tapi tidak apa-apa ya. Yang penting kita memuji Tuhan. Tuhan tahu kok ya. Yang penting kita dengan sukacita memuji Tuhan. Kita sekali lagi dicoba ya Kak Rudi. Ya. Boleh? Boleh? Oke, mari kita mulai sekali lagi. Hati-hati gunakan tubuhmu. Kling, kling, amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Kling, kling, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Bruk, bruk, bruk. Kling, kling, amin. Iya ya. Kenapa ya begitu ya, kita harus memperhatikan seluruh tubuh kita untuk melakukan hal yang baik. Karena mata Tuhan melihat. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, Tuhan tahu. Mata Tuhan melihat, ya. Dan Tuhan senang kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, Tuhan melihat. Iya, kalau yang baik begini adik-adik ya, good. Tapi kalau yang jahat kita balikkan jempolnya ya. Kita sekali lagi ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Iya ya. Nah adik-adik, sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar ya. Kita menyanyikan lagu itu. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Firman
firman Tuhan ku dengar, ku taruh di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari adik-adik, kita mau menundukkan kepala, kita mau meminta Roh Kudus untuk menolong kita mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ikuti Kanana berdoa ya. Kak Rudi ikutin Kanana berdoa ya. Oke. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, kami sungguh senang kami sungguh senang memuji nama Tuhan. memuji nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya Roh Kudus, turunlah atas kami semua, membuat kami mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, cerita kali ini adalah tetap diambil dari Alkitab, dari Keluaran 12. Karena kali ini tidak bacakan ya, karena panjang. Tapi untuk anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang sudah bisa membaca, kamu bisa membaca ulang nanti dari Keluaran 12. Oke? Siap? Mari kita memulai. Adik-adik, Firaun, Raja Mesir, tetap tidak memperbolehkan orang-orang Israel pergi ke padang gurun untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun Bapak Musa dan Bapak Harun beberapa kali sudah menghadap Raja Firaun, tetapi tetap saja Raja Firaun tidak mengizinkan orang-orang Israel pergi dari Mesir. Mereka tetap mau memperbudak orang Israel. Tetapi Tuhan melihat, mata Tuhan melihat. Akhirnya Tuhan memberi hukuman kepada orang-orang Mesir, termasuk kepada Raja Firaun. Hukumannya apa? Hukumannya banyak sekali adik-adik. Ada 10 hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan itu disebut tulah. Kan Anak sebutkan ya. Tulah yang pertama, air menjadi darah. Semua air di tanah Mesir menjadi darah. Hukuman yang kedua, katak. Kataknya bagaimana? Bermunculan katak. Kataknya di mana-mana. Ih, geli ada katak di mana-mana. Yang ketiga, nyamuk. Aduh, wing, nyamuk. Semua orang garuk-garuk. Ya, digigit nyamuk. Yang keempat, lalat. Wow, kalau di mana-mana ada lalat, aduh, tidak enak sekali, tidak nyaman. Ya. Lalu hukuman yang kelima, ada penyakit pada binatang. Penyakit sampar namanya, sampar. Aduh, kasihan sekali binatangnya bisa mati. Ya. Yang keenam, barah. Barah itu adalah sakit pada kulit manusia. Wah, orang Mesir menderita sekali. Yang ketujuh, hujan es. Hujan es. Biasanya kalau hujan yang turun apa adik-adik? Air. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, air yang turun. Tetapi ini yang turun es.
Yang kedelapan, belalang. Aduh, Kanana takut kalau diserang belalang. 1 belalang, 2 belalang, 3 belalang, Kanana takut. Tapi ini banyak sekali belalang di mana-mana. Yang ke-9, gelap gulita. Jadi kalau Kanana mau melihat adik-adik tidak bisa. Karena apa? Gelap. Enggak ada terang. Enggak ada terang sama sekali, gelap gulita. Tetapi di tempat pemukiman orang Israel ada terang. Tuhan membedakan antara orang Mesir dan orang Israel. Nah, sekarang hukuman yang terakhir. Hukuman yang ke-10. Sebelum hukuman ini, sebelum tulah ini dijalankan, Tuhan memberitahu terlebih dahulu. Ya. Jadi Musa dan Harun menghadap kembali kepada Raja Firaun. Ya. Mereka datang kembali ke istana. Mereka memberitahu Raja Firaun bahwa akan ada hukuman yang ke-10. Tuhan akan berjalan keliling ke negeri Mesir dan hukumannya adalah anak sulung. Anak sulung. Anak sulung itu artinya anak yang paling besar dari keluarga-keluarga orang Mesir akan meninggal. Bukan saja anak sulung dalam keluarga Mesir, tetapi hewan-hewan juga begitu. Yang sulung dari hewan-hewan akan meninggal juga. Tapi tetap saja tuh ya, Raja Firaun tetap tidak memperbolehkan orang Israel pergi dari Mesir untuk beribadah di padang gurun. Lalu Musa juga memberitahu orang Israel. Memberitahu orang Israel agar orang Israel bersiap-siap. Apa yang perlu dipersiapkan? Yang perlu dipersiapkan yang pertama domba. Domba harus dikurung dulu beberapa hari. Nanti kalau tiba saatnya Tuhan memberitahu pada malam dia akan berjalan keliling di tanah Mesir. Domba itu harus dipotong. Domba harus dipotong. Ya. Jadi sekarang dombanya dipersiapkan dulu, dikurung. Lalu mereka juga diperingatkan oleh Musa. Nanti pada waktu Tuhan berkeliling di tanah Mesir, mereka tidak boleh keluar rumah. Ada lagi, kalau dombanya sudah dipotong, darahnya diambil. Lalu dengan hisop dicelupkan ke dalam darah tersebut. Darah itu harus disapukan. Adik-adik tahu disapukan? Dioleskan. Darah domba yang dipotong itu harus dioleskan, disapukan di ambang pintu. Jadi ini pintu. Dioleskan di ambang pintu di sini, di atasnya. Dan dioleskan juga di tiang pintu. Jadi ada darah domba yang dioleskan di ambang pintu atas dan di kedua tiang pintu. Ya, kalau tidak ada tanda darah itu, bisa-bisa anak sulung orang Israel juga bisa mati. Ya, jadi perintah Tuhan ini harus ditaati. Nah, setelah ada satu lagi. Ada satu lagi ya.
mereka juga harus mempersiapkan roti yang tidak beragi. Roti yang tidak beragi. Jadi domba itu darahnya diambil untuk dioleskan ke ambang pintu dan ke tiang pintu. Dagingnya harus dibakar dan mereka boleh memakannya. Memakannya harus dengan roti yang tidak beragi dan sayur yang pahit. Itu. Sekarang tiba waktunya. Malam hari, malam-malam, ya, Tuhan sudah beritahu, nanti malam saya akan berjalan keliling Mesir. Jadi mereka siap-siap. Orang Israel mempersiapkan diri. Ya. Mereka memotong domba, mengambil darahnya. Darahnya dioleskan ke ambang pintu dan ke tiang. Lalu dagingnya juga dibakar. Mereka juga mengolah roti yang tidak beragi. Dan siap-siap. Tapi mereka tidak boleh keluar rumah. Ya. Orang Mesir melakukan itu tidak? Tidak. Orang Mesir tidak melakukan seperti orang Israel mempersiapkan diri. Malam hari, pada waktu mereka enak-enak sedang bobo, ya, tiba-tiba dari rumah seorang Mesir terdengar teriakan, "Aduh tolong, anakku meninggal, anakku meninggal, tolong." Wah, tetangga yang mendengar, mereka ada apa? Oh, anaknya meninggal. Coba ditengok di kamar. Hah? Anakku juga meninggal. Aduh, ya. Tiba-tiba di istana tempat Raja Firaun tinggal, dia juga berteriak. Oh, ternyata anak sulung Raja Firaun juga meninggal. Berbeda sekali dengan rumah-rumah orang Israel. Mereka tenang, tidak ada satu anak pun yang meninggal. Tidak ada terdengar jerit tangis karena anak meninggal. Berbeda dengan di Mesir. Seluruh keluarga di Mesir berteriak menangis karena hukuman yang ke-10, yaitu anak sulung bangsa Mesir meninggal. Tuhan memberikan tulah yang ke-10 yang terakhir, yaitu anak sulung bangsa Mesir meninggal. Akhirnya Firaun memanggil lagi Musa dan Harun. Musa, Harun, sekarang juga bangkitlah, kamu pergi dari negeri Mesir. Pergi beribadahlah kepada Tuhan di padang gurun. Bawa semua orang-orang Israel. Bawa juga kambing, domba, keledai, onta, semua dibawa. Pergilah sekarang juga. Wah, Musa dan Harun senang sekali. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Jadi Musa dan Harun berbicara kepada orang Israel. Hai orang Israel, mari kita keluar dari rumah. Kita bawa semua barang-barangmu. Bawa juga roti. Bawa juga semua yang perlu dibawa. Dan jangan lupa, kamu boleh meminta emas. Boleh meminta perak. Boleh meminta kain-kain kepada orang Mesir. Wah, orang Israel malam itu sibuk sekali. Sibuk sekali apa? Mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk
pergi dari Mesir. Ya, dia juga tidak lupa. Dia meminta kepada orang Mesir, meminta barang, meminta emas, meminta perak, meminta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati. Apa yang diminta oleh orang Israel, dia beri. Orang Israel meminta emas, dia kasih. Orang Israel meminta kain yang bagus, dia berikan. Berombong-rombongan orang Israel malam itu juga pergi dari tanah Mesir. Banyak sekali jumlahnya yang pergi dari tanah Mesir. Bukan saja orang, tapi ada juga embe ikut keluar dari tanah Mesir. Ada domba ikut juga keluar dari Mesir. Ada onta ikut juga keluar. Semuanya ikut ya. Tuhan yang melakukan. Tuhan bertindak. Tuhan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan di Mesir. Nah adik-adik, Tuhan yang sudah membebaskan bangsa Israel dari Mesir adalah Tuhan yang sama juga yang sekarang kita sembah. Jadi kalau kita punya masalah, kalau kita punya persoalan, kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dalam doa. Tuhan, tolonglah saya. Dan jangan lupa, kita harus percaya. Kalau kita percaya, Tuhan akan bertindak. Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Mari adik-adik, kita belajar, termasuk Kanana. Kanana juga harus belajar untuk menyerahkan diri kepada Tuhan dalam setiap masalah, dalam setiap hidup Kak Nana. Kak Nana mau serahkan kepada Tuhan. Kita belajar untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita percaya kepada Tuhan. Maka pada waktu ada masalah, Tuhan akan bertindak. Untuk apa? Untuk memberikan yang terbaik kepada kita. Ayat hafalan kita adalah seperti yang Kak Nana bilang tadi. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Dari mana ayat hafalan itu? Ayat hafalan itu diambil dari Mazmur 37 ayat 5. Bunyinya apa? Adik-adik sambil dihafal ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Stop dulu. Mari kita ulangi ya. Ayat hafalan kita Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah. Kepada siapa ya? Percayalah kepadanya ya. Mari kita ulangi terlebih dahulu ya. Kita ulangi. Siap? 1, 2, 3. Mazmur 37
ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah. Kok Kak Nana bawa ini? Dan percayalah kepadanya. Jadi cara menghafalnya bagaimana? Mazmur, taruh di otak. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Yang terakhir, dan ia salah ini. Harusnya begini. Dan ia apa? Akan bertindak. Ya, mari anak-anak TKB sudah bisa juga membaca ya. Coba tunggu sebentar ya. Anak-anak kelas 1, anak-anak kelas 2, anak-anak kelas 3 tunggu sebentar. Kamu boleh menghafal ya. Kak Nana kasih waktu 2 menit. Ya, selama kamu menghafal, anak-anak kelas TKB, mari kita sama-sama membaca sama Kak Nana. Siap? Anak TKB siap? Ya, anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, silakan boleh intip-intip sebentar, tetapi kamu menghafal. Oke? Mari kita. Sekarang anak-anak TKB ikut Kak Nana. Mazmur 37:2 dibaca ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia di sini huruf besar. Ia di sini artinya Tuhan akan bertindak. Sekarang kita baca cepat. 1, 2, 3. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Sekarang semuanya sudah hafal? Kak Nana berdiri di tengah-tengah. Sekarang tulisannya ketutup ini ya, tapi kamu sudah hafal. Mari kita mulai membaca ayat hafalan kita. Siap? 1, 2, 3. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mau diulang sekali lagi? 1, 2, 3. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Hebat. Kamu sudah hafal. Kamu sudah hafal dan kamu mengerti ayat hafalan ini. Ya. Kalau Kak Nana angkat tulisan ini, kamu bisa? Bisa? Atau Kak Nana angkatnya sedikit-sedikit ya? Oke. Lihat. Mana dulu yang Kak Nana angkat? Ini ya. Kamu bisa hafal? Serahkanlah hidupmu. Aduh panjang sekali ini. Hidupmu. Dan ia
Oke? Mari kita siap baca. 1, 2, 3. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Betul. Dan ia akan bertindak. Sekarang kan anak ambil lagi ya. Siap? Yang mana ya? Yang ini ya. Percayalah kan anak ambil. Lalu ini kepada Tuhan, ini kepadanya. Kan anak ambil yang kepada Tuhan ya. Udah? Cukup kali ya? Siap? 1 anak kelas 3 juga ya. Anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 semuanya. Semua yang sudah bisa menghafal ikut membaca, ikut menghafal. 1, 2, 3. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Wah, hebat. Kamu sudah hafal. Kalau semuanya diambil apakah berani? Berani tidak? Berani? Oke, kan anak ambil semua. Ini ditinggal atau tidak? Oh, ambil. Oke. Ambil semua. Ini juga diambil. Ini yang terakhir ya. Mari kita menghafal ayat hafalan. 1, 2, 3. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Sekarang kamu sendiri kan anak nggak ikut. Mazmur 37 ayat 5. 1, 2, 3. Mazmur 37 ayat 5. Serah hidupmu kepada dan percayalah kepada dan ia akan. Kamu sudah hafal ya? Oke. Nah, sekarang setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan setelah kita menghafal ayat hafalan, sekarang mari kita dengarkan teman-teman kita yang akan mengangkat puji-pujian, yang akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, nah tadi kita sudah menyaksikan teman-teman kita memuji Tuhan, mempersembahkan lagu. Sekarang kita mau memberikan persembahan ya. Adik-adik boleh memberikan persembahannya itu dimasukin ke dalam amplop
lalu disimpan dulu sampai nanti kita ketemu di sekolah minggu, amplopnya baru dibawa. Atau adik-adik juga bisa memasukkan ke dalam celengan, ke dalam box tabungan yang sudah adik-adik buat, masukin ke dalam situ, nanti celengannya dibawa ke sekolah minggu ya. Mari kita memberikan persembahan, kita mau nyanyi lagu Beri Syukur, Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Adik-adik ikutin Kak Nana berdoa ya. Kak Rudi ikutin Kak Nana berdoa ya. Mari kita menundukkan diri, kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bawa persembahan. Berkatilah persembahan ini agar boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan satu lagu lagi. Satu lagu ini mau menceritakan tentang Allah kita yang maha kuasa. Allahku besar, kuat dan berkuasa. Bisa lagu itu? Bisa ya? Mari kita menyanyikan lagu itu bersama-sama. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Kita nyanyi sekali lagi, tetapi kita menyanyikannya lebih cepat. Bisa? Bisa ya? Bisa ya? Mari. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Mari kita tutup kebaktian ini dalam doa agar adik-adik semua beroleh sukacita dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Ikuti Kak Nana berdoa lagi ya. Oke? Kak, ikut Kak Nana berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena Bapa sungguh baik mau mendengarkan setiap permohonan kami, mau mendengarkan keluh
kesah kami. Ya Bapa yang di surga, kami sudah selesai kebaktian. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, membuat kami sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita menyanyikan lagu Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat pagi adik-adik. Kebaktian kita sudah selesai. Kita akan berjumpa lagi di kebaktian anak online GKI Samanhudi minggu depan. Selamat beraktivitas, selamat hari Minggu. Jangan lupa berdoa selalu. Bye-bye.